Marilah kita simak bersama tausiah dengan tema Rajut Silaturahmi, mengukuhkan kebersamaan dalam keberkahan, menanamkan nilai silaturahmi sebagai fondasi kebersamaan dan kerjasama di lingkungan FKG UI, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ali Hasan Al-Bahar selaku Wakil Sekjen MUI Pusat untuk Hubungan Luar Negeri. Kepada Bapak Ali Hasan Al-Bahar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh mengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Ibu Dekan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian juga Kepala Badan Kerjasama, mudah-mudahan ibu juga selalu sehat walafiat. Dengan Fakultas Kedokteran selalu sehat walafiat. Kemudian juga Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi, mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat. Kemudian Ketua Senat Akademik Fakultas Kedokteran Gigi UI, mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat. Kemudian para wakil dekan, kemudian Kepala Badan Kerjasama dari Dr. Nia, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi, mudah-mudahan ada sakit gigi ya. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, kemudian Direktur Penjaminan Mutu Akademik UI, kemudian Ketua Iluni FKG UI. Saya lihat gigi ini bagus banget. Kemudian para wakil dekan yang sangat saya hormati, para tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, para mahasiswa yang tercinta dan para tamu undangan yang berbahagia. Kalau boleh saya tanya, Ramadan dengan bulan Ramadan, ini untuk yang muslim ya, untuk yang muslim. Hari ini maghrib jam berapa? Berarti ini bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ditanya maghrib jam berapa, detil 17 menitnya. Jadi bedanya Ramadan dengan bulan Ramadan, umat Islam kalau di bulan Ramadan detil tentang menit. Selesai Ramadan, selesai Ramadan sudah. Jadi alhamdulillah Ramadan telah kita lewati dengan baik dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita melaksanakan acara halal bihalal yang merupakan satu budaya, kebiasaan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia terutama setelah 1 bulan penuh melaksanakan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Kemudian karena di bulan suci Ramadan hubungan dengan Tuhan sudah bagus sampai itikaf itu, kalau kita perhatikan tuh itikaf di banyak masjid itu baik. Hubungan dengan Tuhan itu gak cukup. Jangan pernah menganggap hubungan dengan Tuhan sudah selesai. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, dan kalau diperhatikan semua rangkaian ibadah, terutama yang muslim, mohon maaf, nanti yang non muslim tolong tegur yang muslim, yang non muslim tegur yang muslim. Kamu bulan Ramadan sama menit perhatian kan gitu, sekarang kalau ada Ramadan gak perhatian lagi, itu kamu ditegur tuh. Waktu bulan Ramadan bangunnya gimana bangunnya? Bangunnya awal, selesai Ramadan waktu bulan Ramadan dengan kitab suci gimana? Selesai Ramadan. Nah, ketika sudah beribadah sepanjang bulan suci Ramadan, hubungan dengan Tuhan sudah bagus,
Memangnya kalau hubungan dengan Tuhan sudah bagus, itu Tuhan ridho, Tuhan terima. Ada satu hadis qudsi. Jadi kalau dalam literatur agama Islam itu ada yang namanya Al-Quran, ada namanya hadis qudsi, ada namanya hadis Nabi. Itu gak usah dong. Nanti kalau dokter-dokter gigi ngurusnya pusing nanti. Jadi kira-kira itu kalau yang namanya hadis qudsi itu redaksinya itu kandungan maknanya dari Tuhan, redaksinya Nabi sendiri yang membuat. Nah, dalam hadis qudsi itu Tuhan berfirman, "Hei hambaku, aku sakit. Kenapa engkau tidak mengunjungiku? Hei hambaku, aku lapar. Kenapa engkau tidak memberikan aku makan? Hei hambaku, aku dahaga. Kenapa engkau tidak memberikan aku minum? Hei hambaku, aku tidak memiliki pakaian. Kenapa engkau tidak memberikan aku pakaian?" Nanti pertanyaan dari Tuhan tersebut, manusia akan menjawab, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana kami menjenguk engkau, bagaimana kami memberi makan engkau, bagaimana kami memberi minum engkau, bagaimana kami memberi pakaian untuk engkau, sementara engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta. Tuhan jawab apa? "Hambaku, si fulan sakit. Kalau kamu menjenguknya, kamu mendapatkan aku di situ, mendapatkan rahmatku di situ. Hambaku si fulan lapar. Hambaku si fulan haus. Hambaku si fulan tidak punya pakaian. Kalau kamu memberikan makan kepada si hambaku itu, kamu akan mendapatkan aku di situ." Jadi Tuhan menyatu dengan kemudian disitulah ditegur manusia. Jangan pernah menganggap kalau kamu beribadah ritual itu sudah selesai semuanya. Tidak. Bahkan karena tema kita silaturahmi, itu Nabi Muhammad setiap akan memulai, kalau bahasa kita mungkin pertemuan atau pengajian nih gitu, beliau kalau ingin memulai pengajian atau pertemuan itu, beliau selalu bertanya, "Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit?" "Saya Rasulullah." "Terima kasih, bagus." "Siapa yang hari ini bertakziah, ada yang meninggal dunia?" Dia, bahasa kita tuh kan bela sungkawa, bahasa kita tuh melayan, apalagi bahasa yang bertakziah, melayan dan seterusnya. Saya harus. "Siapa yang hari ini bersedekah?" Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Siapa yang hari ini putus silaturahmi?" Saya boleh berdiri, boleh? Atau harus berdiri? Lupa saya. Enakan berdiri ya? Boleh ya? Berdiri mana tadi? Karena kan memang kita silaturahmi. Nabi Muhammad bertanya, "Siapa yang hari ini memutus silaturahmi?" "Syamamtu raihatan nar." Aku mencium bau api neraka. Siapa yang datang ke sini dalam keadaan putus silaturahmi? Satu sahabat, "Saya Rasulullah, sebelum saya berangkat ke sini, saya berkelahi mulut dengan bibi saya. Bibi saya marah. Bibi saya mengatakan, aku tidak mengakui kamu sebagai ponakan. Saya jawab juga, saya nggak ngakui kamu juga sebagai." Nabi Muhammad bilang, "Sekarang juga kamu pergi menghadap kepada bibimu, sambung silaturahmi, minta maaf. Aku mencium bau api neraka." Silaturahmi itu hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah itu sholat. Hubungan dengan Allah, sholat. Apalagi hubungan dengan Allah? Muslim, mohon maaf
Haji hubungan dengan Allah. Ngaji, baca Quran. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, hubungan dengan Allah itu penuh dengan kemudahan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, disolatkan. Nggak bisa lagi kan? Ibadah yang berhubungan dengan Allah penuh dengan toleransi. Silakan kalau baca puasa, puasa itu disebut di dalam Al-Quran kan wajib berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum, sampai dikatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, siapa yang dalam perjalanan, maka boleh puasanya. Berarti Tuhan toleransi ya? Tuhan sangat disebut di dalam ayat tentang puasa itu 2 kali. Siapa yang sakit, siapa yang bepergian, sampai nanti ditutup yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan untuk kamu, tidak mempersulit kamu. Hubungan antara manusia dengan Allah penuh dengan toleransi, penuh dengan pemaafan. Tapi ada satu yang Tuhan gak mau ikut campur, hubungan manusia dengan manusia. Nabi Muhammad kalau mau menyolatkan jenazah, Nabi tanya, apa yang Nabi tanya? Masih punya hutang? Masih ada yang mau menjamin enggak? Karena hutang itu hubungan dengan Allah atau dengan manusia? Hubungan dengan manusia Tuhan gak mau ikut campur. Itu tanggung jawab manusia. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan terkait hubungan dengan manusia. Nabi Muhammad mengatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang rugi? Mereka mengatakan al-muflis man la dinar lahu wa la dirham. Orang yang rugi itu yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Kenapa Nabi nggak nyebut rupiah waktu itu? Hah? Kenapa nggak nyebut rupiah? Man la dinar lahu wa la dirham. Yang rugi itu, mereka para sahabat mengatakan yang rugi yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Bukan, kata Nabi. Yang rugi itu yang sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, tapi mengganggu orang. Akala malahada, memakan harta orang lain. Syatamahada, mencaci, memaki orang lain. Sudah sholat, sudah puasa, sudah beribadah ritual, memakan harta orang lain, mencaci maki orang lain. Akala malahada wa syatamahada. Nanti yang seperti itu kata Nabi di akhirat, di hari ketika diminta pertanggungjawaban, akan dipanggil orang yang pernah dirugikan. Yang sudah ibadah, namanya siapa yang sudah ibadah? Siapa namanya? Siapa kira-kira? Yang sudah ibadah misalnya Mister Mister A gitu kan. Nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Sudah dikasih gambaran tuh, kamu sholat kamu, puasa kamu lengkap, iktikaf kamu 30 hari. Gak tahu-tahu gitu kan. Ibadah kamu luar biasa, Al-Quran kamu hatam berkali-kali. Bagus kan? Tapi nanti dulu kata malaikat, dipanggil karena laporan CCTV lengkap. Laporannya sangat. Kamu sudah ibadahnya bagus tidak tuh? Kamu sholatnya Masya Allah, air matamu menetes ketika sholat. Kamu itu rukunya lama, sujudnya lama. Wah, kamu ke masjid yang jauh-jauh. Masjidnya di Aceh. Masjid Aceh atau Masjid Al-Jabar atau masjid. Oh, kamu ke Masjid Solo.
Masjid Syekh Zayed sampai ke masjid. Bagus, bagus. Laporan ini, sebentar. Dipanggil. Laporan CCTV, kamu memakan harta milik Tuhan. Dipanggil orang yang dimakan harta. Dipanggil orang yang nama baiknya amal ibadah kamu ini ya akan diambil. Karena orang yang dizolimi, orang yang dirugikan tadi ditanya, kamu kan dizolimi sama dia, disakiti oleh dia, dirugikan oleh dia, kamu mau memaafkan nggak? Enggak. Di dunia aja saya kamu maafin, apalagi apa yang terjadi? Pahalanya tadi banyak. Ternyata nggak cukup. Dipangkas, bukan dipangkas. Diambil itu ditransfer, masih belum bisa menutupi hak si korban. Akhirnya dosa si korban ditransfer. Nabi mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang rugi? Yang rugi itu sudah tadi tuh Mister kalau etika nggak mau menyapa orang, nggak mau. Padahal kalau etikaf, jangan pernah kita permasalahkan betapa besarnya manfaat etikaf. Tapi jangan lupa satu riwayat yang mengatakan bahwa sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling paham Al-Quran, terjemah Al-Quran. Beliau sedang etikaf, tiba-tiba ada orang datang ke Masjid Nabawi. Abdullah bin Abbas sedang etikaf. Seorang yang datang itu mengucapkan salam. Dan dalam ajaran Islam, etika dalam Islam, menjawab salam itu gak boleh asal-asalan. Gimana jawab asal-asalan? Maaf. Gimana asal-asalan? Assalamualaikum, salam. Itu asal-asalan. Dalam dalam etika Islam, Nabi Muhammad tidak pernah menjawab salam itu asal-asalan. Kalau orang di belakang Assalamualaikum, Nabi itu menghadap dengan seluruh tubuhnya, menghormati orang yang mengucapkan. Nah, Abdullah bin Abbas sedang iktikaf di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada orang datang, Assalamualaikum ya Abdullah bin Abbas. Terus bangun, menghadap ke orangnya langsung, menghormatinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu kok kelihatan susah? Orang kalau punya masalah, wajahnya gimana wajahnya? Oh iya. Kalau kita sedang iktikaf gimana? Oh, lagi iktikaf sudah dengerin hutang kamu. Kepada siapa kamu berhutang? Maaf jangan. Kepada siapa? Sekarang saya akan datang ke orang itu. Saya akan bantu kamu. Kamu kan sedang iktikaf. Beliau bangun, sedang iktikaf nih, bangun, siap akan keluar dari masjid menuju orang yang si sahabat tersebut punya hutang kepadanya. Si orang itu mengatakan, "Abdullah bin Abbas, jangan mengganggu iktikaf kamu, nanti bisa saya iktikaf." Aku mendengar dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang satu kali iktikaf, dia mendapatkan pahala membuat jarak antara dia dan api neraka seperti jarak langit dan bumi. Siapa itu yang iktikaf? Siapa yang bangun, melangkahkan kakinya untuk memenuhi hajat dan kebutuhan saudaranya, dia mendapatkan pahala seperti iktikaf selama 10 tahun. Bayangkan, agama ini indah. Mau mengajak kita nggak boleh bagus sama Tuhan, tapi nggak bagus sama nggak boleh. Bagus sama Tuhan, wow, baca Al-Quran itu sampai Masya Allah, nggak nengok-nengok sama orang. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min,
tidak terhitung beriman. Seorang yang tidur lelap, tetangganya dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah. Makanya silaturahmi itu tidak boleh dibatasi. Maksudnya nggak boleh dibatasi lah. Nggak boleh dibatasi hanya bulan Syawal aja. Wah, tunggu Syawal nanti saya maafin. Udah ketemu sama Syawal. Dan jangan dibatasi. Iya, kenapa kita jadikan momen bulan Syawal ini untuk halal bihalal? Karena kita sudah bagus dengan bulan Ramadan kemarin. Jangan sampai yang sudah bagus di bulan Ramadan tidak dilengkapi dengan yang kita sebut nanti halal bihalal. Memastikan hubungan kita dengan sesama kita benar-benar bagus. Karena rugi, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah semuanya, tapi hilang pahalanya karena nggak punya hubungan bagus. Dan Nabi Muhammad SAW teladan untuk kita semuanya. Itu Nabi Muhammad kalau ngomongin gigi, mohon maaf, fakultas kedokteran gigi, Nabi Muhammad tuh selalu memperhatikan sahabat. Pernah satu peristiwa, ada sahabat beliau datang, giginya agak warnanya wabillahi taufiq wal hidayah. Saya nggak tahu lah itu, enak disebutnya itu. Nabi Muhammad permisi, kalau bisa kamu pulang dulu, bersihkan gigi. Dan Nabi Muhammad kalau berbicara gigi dan mulut, gigi dan Nabi Muhammad SAW bilang, siapa yang makan man akalal basar, siapa yang makan bawang fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami. Ustaz kalau jengkol gimana? Nabi sampai mengatakan tuh, karena waktu masa itu kan belum banyak pembersih dan yang makan bawang merah ataupun bawang putih, Nabi tidak anjurkan mendekati masjid karena mulutnya baunya mengganggu. Dan Nabi Muhammad sampai mengatakan, siapa yang mau ke masjid pastikan dalam keadaan harum, dalam keadaan bersih. Dan mulut Nabi sebut, siapa yang habis makan bawang. Makanya Nabi Muhammad ketika disuguhkan makanan, kemudian Nabi tidak menyentuh. Sampai yang masak bertanya kepada suaminya, tolong tanya, Nabi Muhammad kemarin selama di sini semua hidangan yang kita sodorkan tuh dimakan dengan baik sampai selesai, kok ini nggak disentuh? Si sahabat itu Abu Ayyub Al-Ansari memberanikan diri bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, yang di belakang, maksudnya yang masakan di sini, yang di belakang yang masak tanya, kenapa kali ini nggak disentuh? Nabi Muhammad bilang, karena ada bawang. Oh, Ustaz kalau begitu bawang nggak boleh dong? Bukan nggak boleh, makanya dalam ilmu agama tuh harus ngaji. Kalau nggak ngaji tuh kacau. One day one hadis langsung diterapkan. Wah, one day one hadis itu Nabi Muhammad pas dapat one day one hadis, hadisnya tentang hujan. Nabi Muhammad kalau hujan turun selalu keluar dari rumahnya, basah-basahan baca doa. One day one hadis dapatnya itu, Prof. Langsung dipraktekkan. Rumahnya di Bogor, kantornya di Bogor. Satu hari hujan 15 kali. Yang salah siapa? Hujan. Makanya harus ngaji. Jangan sampai, dan lahirnya radikalisme, lahirnya terorisme itu kenapa? Karena membaca agamanya itu dengan sepenggal-sepenggal, nggak ngaji dengan runut. Bayangkan, kalau yang nggak ngaji dengan runut itu sama seperti orang yang membuka praktek pengobatan padahal dia bukan dokter. Kita datang ke satu yang katanya dia bisa mengobati gitu, ya dok, dokter lalu gimana? Saya otodidak. Boleh nggak? Nggak mungkin. Kita kalau ada dokter otodidak, malah Prof, saya mau jalan aja. Karena, nah begitu juga dengan ilmu agama. Jangan sampai ada yang sepenggal-sepenggal, akhirnya kacau. Dan itu yang menyebabkan lahirnya terorisme atas nama agama, radikalisme yang berkembang baik di agama Islam ataupun agama yang lainnya. Karena kalau mempelajari agama dengan baik, dengan runut, dia pasti akan memastikan hubungan dia dengan Allah baik, dan harus baik juga hubungan dia dengan
Karena Nabi Muhammad sebagai teladan. Nabi Muhammad sampai mengajarkan bau mulut itu bahaya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan malaikat tidak akan mau mendekati orang yang bau mulutnya gak enak. Jangan-jangan Lailatul Qadar gak ada yang dapat. Ustaz, tapi kan ada hadis Nabi yang mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah. Lu kan aja gitu. Lu coba lihat di Google tuh. Bau mulut orang yang berpuasa. Indallahi atyabu min rihil misik. Di sisi Allah, bukan di sisi kawanmu. Bukan. Jadi jangan terus waktu puasa gitu. Ada hadisnya. Enggak, Nabi Muhammad mengingatkan. Malaikat tidak akan senang dengan orang yang tidak harum, apalagi yang bau mulutnya mengganggu. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan seluruh ciptaan Tuhan, bukan hanya dengan manusia. Ada peristiwa di bulan Ramadan itu pada masa Nabi masih hidup. Nabi kan pernah terusir dari Mekah. Kemudian Nabi kan hijrah ke Madinah. Ketika Nabi sudah di Madinah 8 tahun, Nabi kembali ke Mekah. Ketika Nabi kembali ke Mekah dengan tidak kurang dari sekian puluh ribu sahabat yang ikut, Nabi masuk ke Mekah. Sebelum Nabi masuk ke Mekah, Nabi melintasi, karena Mekah itu lembah-lembah. Ketika akan masuk ke tengah kota Mekah, Nabi memberhentikan pasukan. Berhenti, kata Nabi. Kenapa wahai Rasulullah? Ada anjing di depan kita sedang tidur menyusui anak-anak. Jangan diganggu. Kita ambil jalan sebelah kanan atau sebelah kiri. Anjing tidur gak diganggu. Sekarang banyak orang manusia tidur. Anjing, mohon maaf, anjing itu sering diremehkan gak sih? Anjing itu binatang yang paling banyak dizolimi. Kalau marah-marah manusia manggilnya. Kalau marah-marah sih, padahal mohon maaf loh, kalau kita mau objektif, anjing itu banyak lebih bagus dibanding dari mohon maaf loh kepada para manusia. Mohon maaf, sampai sebagian ulama itu menulis banyak karya tentang keistimewaan anjing dibanding manusia yang berpakaian. Anjing itu jujur, gak pernah bohong. Bener. Ini mohon maaf nih, Prof dan semuanya. Jadi ada seorang wanita dinikahi diam-diam. Dinikahi atau nikah siri. Dinikahi diam-diam, tapi sah secara agama. Sah. Karena ada saksinya, ada semuanya. Kemudian karena dia adalah istri SIM, ditaruhlah di satu lokasi. Istri SIM. Nah, si wanita yang menjadi istri SIM tadi itu tinggal di wilayah tersebut hanya ditemani oleh suaminya kalau datang. Kemudian ada anjing di situ. Rupanya, mohon maaf, yang paling banyak melakukan kezaliman laki atau perempuan? Jadi paling banyak di neraka lagi atau perempuan? Wah, salah lagi. Ustaz, paling banyak di neraka atau perempuan? Sebentar. Ibu kamu laki atau perempuan? Tapi ada hadisnya, ngaji. Kalau ngaji kamu tahu konteksnya apa gitu loh. Masa seorang ibu yang mengandung, terus ya Allah, berat gak sih jadi ibu? Ngelihat sebagai ibu aja udah berat, apalagi menjadi. Terus kamu mau bilang paling banyak, yang paling banyak nangis laki atau perempuan? Yang paling banyak membuat nangis laki atau perempuan?
Yang banyak tertipu lagi itu perempuan. Yang banyak menipu. Sampai di sini aja deh. Atur sudah kurang di kita ya. Makanya jangan sampai salah bahwa laki dan perempuan itu tergantung amal ibadahnya. Jadi masuk surga, masuk neraka bukan karena jenis kelamin. Dan kemungkinan besar paling mudah masuk surga adalah perempuan. Gak tanggung-tanggung perempuan. Surga ada di bawah ibunya lagi itu perempuan. Jadi gue tenang aja, yang kesian laki-laki. Yang kesian. Jadi jangan sampai salah paham. Nah, si suami yang menikahi secara semangat banget. Itu disimpan itu di lokasi yang tidak ini, cuma ada anjing. Tiba-tiba si suami itu, Mister yang wabillahi taufiq wal hidayah itu, karena kan nikah sini kan nggak terdata, tiba-tiba ditinggalkan si wanita itu, tidak diakui sebagai saya dinikahi, itu saksinya temennya dia namanya Fulan. Enggak, saya nggak kenal. Ya nggak sih? Tahu nggak siapa yang menjadi saksi paling jujur? Jadi kalau kita ketemu anjing, assalamualaikum. Ternyata kamu lebih bagus. Saksi yang paling jujur ternyata siapa? Kan begitu masuk ke pengadilan kan nggak ada bukti. Si Mister wabillahi taufiq wal hidayah tadi itu kan sama temennya la haula wala quwata illa billah itu yang menjadi saksi waktu nikah sini kan nggak mau mengakui. Nggak, kami nggak kenal. Baik. Hakimnya pintar. Ditanya, ibu tinggal di tempat yang itu seperti itu sama siapa saja? Ya saya sendiri sama anjing. Hadirkan anjing. Si suami yang wabillahi taufiq wal hidayah tadi, si teman suami yang la haula wala quwata illa billah, yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pengadilan nih dihadirkan anjing. Anjingnya akrab dengan si ibu, dengan si suami. Bohong kamu wahai si laki. Benar. Karena anjing itu akan akrab dengan yang dia. Yang menjadi saksi membenarkan si wanita itu adalah anjing. Siapa? Disinilah manusia runtuh nilai. Anjing tidak pernah berdusta. Makanya di dalam Al-Quran ada surat yang dianjurkan dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Surat Al-Kahfi. Ustaz, tapi di musola dekat rumah saya, di masjid dekat itu bacanya Yasin. Jadi yang mana yang benar, bubarin aja Yasin. Jangan dibubarkan. Yasin itu Al-Quran. Kahfi juga. Jangan mau dibikin ribut. Yang baca Yasin tambahkan dengan surat Kahfi. Kalau nggak bisa ya Yasin kan Al-Quran juga. Nah, surat Al-Kahfi sebelum Jepang memiliki monumen Hachiko. Setia gak dia? Sampai majikannya dia masih Hachiko. Dia bersaudara dengan anjing Ashabul Kahfi. Ada surat namanya Al-Kahfi. Di dalam surat itu ada tentang kesetiaan anjing. Sampai disebut kalbuhum, anjing mereka. Anjing disebut dalam Al-Quran. Jadi kembali ke kisah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita silaturahmi itu bukan hanya kepada manusia. Sekarang ada silaturahmi yang kita lupakan. Silaturahmi dengan lingkungan. Sekarang cuaca kita panas kan? Gak jelas kan? Karena silaturahminya hanya dengan, kita tidak silaturahmi dengan alam semesta. Kita nggak silaturahmi dengan lingkungan. Akhirnya pemanasan global. Gerah terus. Musim hujan datangnya bukan pada waktunya. Tidak hujan-hujan padahal ditunggu. Nabi Muhammad mengajarkan
bagaimana silaturahmi berhubungan baik bahkan dengan anjing. Dan lebih dahsyat lagi, yang ingin masuk surga tidak berarti hanya untuk sholat saja jalannya. Nabi Muhammad yang menceritakan kepada para sahabat, ada seorang berjalan di padang pasir, kehabisan bekal, air yang dia bawa sudah habis. Dia sudah membayangkan tidak lama lagi dia akan meninggal. Tiba-tiba dia menemukan ada sumur, lalu dia masuk ke dalam sumur, dia minum, dia mandi. Begitu dia akan keluar dari sumur itu, belum selesai badannya keluar dari sumur itu, dia melihat dari kejauhan ada anjing yang sepoyongan itu. Dalam hatinya si orang itu mengatakan, anjing ini pasti merasakan yang tadi aku rasakan sebelum aku mendapatkan air. Anjing ini akan bahagia kalau mendapatkan air sebagaimana aku bahagia. Turun lagi ke bawah ngambil air untuk diberikan kepada anjing. Nabi Muhammad mengatakan, orang itu yang bersilaturahmi dengan mau nyebut dari kita males banget gitu. Tapi itulah orang yang berbuat baik kepada anjing tersebut, dia masuk surga. Nabi Muhammad mengatakan dia masuk surga karena ada rahmat, silaturahmi. Dan Tuhan yang mengatakan, aku adalah Rahman, Anar Rahman. Aku adalah Tuhan yang namaku Rahman. Dari namaku Rahman itu aku ambil untuk menjadi namanya Rahim. Ishtaqaqtu laha isman min ismi. Rahim itu aku ambil dari namaku. Namaku Rahman, aku namakan ini namanya Rahim, demi keagunganku dan kemuliaanku. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahmi, aku akan sambung dia dengan. Siapa yang memutuskan silaturahmi, aku akan putus dia dari rahmat dan kasih sayang. Anjing jangan dicolok. Mohon maaf, dia kadang-kadang lebih hebat dari anjing. Tidak akan menggigit majikan, tidak akan mengkhianati majikan. Tapi banyak manusia yang lebih rendah dari binatang. Nah, selesai Ramadan, kita harus meningkat kualitas kita. Silaturahmi, berbuat baik, menyambung kasih sayang dengan siapapun, yang kita kenal, yang kita tidak kenal. Dan paling rendah Nabi Muhammad itu pernah Isra dan Mi'raj, naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai ke wilayah tanpa batas atau lokasi tanpa batas. Nabi Muhammad dalam perjalanan itu, semua yang bertemu dengan beliau menyambut beliau dengan senyum, kecuali satu. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampingi beliau, wahai Jibril, alaikassalam, semua yang menerima aku itu menyambutku dengan senyum, tapi kok yang itu enggak. Siapa gerangan dia, wahai Jibril? Yang mana? Oh, kata malaikat Jibril, itu adalah Malik Khazinun Nar, malaikat Malik yang jaga api neraka. Karena gak pantas disenyum. Masa jaga api neraka? Yang tidak senyum itu hanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, jangan pernah meremehkan perbuatan baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun bentuknya ibtisamuka fi wajhi akhik, senyummu terhadap saudara. Dan Nabi Muhammad mengatakan, jangan pernah kamu pelit, walau antal akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kamu pelit. Gunakan wajahmu ketika menyambut saudaramu dengan wajah yang
Berarti yang apa itu? Ada satu ulama menulis, ada bukunya yang sempat bestseller, namanya La Tahzan, jangan bersedih. Kemudian dilanjutkan dengan buku selanjutnya tapi nggak populer, Ibtasim, tersenyumlah. Nah di situ beliau menguraikan bagaimana Al-Quran berbicara tentang senyum. Nabi Muhammad itu selalu senyum. Nabi Muhammad tidak pernah wajahnya tidak senyum. Karena memang senyum orang yang jelek. Mohon maaf untuk orang yang jelek. Yang jelek itu kalau senyum hilang jeleknya lumayan lah, sekian persen lah. Jangan udah jelek, itu akan menambah. Kemudian senyum secara kesehatan. Di Jepang kalau nggak salah tuh ada ilmu kedokteran spesialis, banyak profesor tuh bilangnya, Prof, bidangnya apa dong? Senyum. Karena mereka mengkaji, lo bener, coba nanti dicek gitu. Banyak profesor yang memang ke spesialisasinya itu adalah senyum. Karena senyum secara kesehatan, secara psikologi, secara luar biasa. Di dalam buku Ibtasim, tersenyumlah, di sana dijelaskan bagaimana manfaatnya senyum. Ada satu supermarket besar, para pegawainya menuntut manajemen untuk menaikkan kesejahteraan, tapi nggak pernah digubris oleh manajemen. Akhirnya semua pegawainya itu mengatakan, kita layani customer dengan tanpa senyum. Ada customer datang nanya, tisu sebelah mana? Sabun mana? Satu hari omsetnya menurun 60%. Senyum. Senyum itu sedekah. Senyum itu pahala. Senyum itu sunnah Nabi. Sampai para sahabat mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah illa kana mubtasima. Aku tidak pernah melihat Rasulullah kecuali dalam keadaan senyum. Karena senyum itu mendatangkan, bagi yang melakukan senyum dan bagi yang melihat senyum, mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun salah satunya adalah senyum. Yang tidak mau senyum, ingatkan cerita Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau ada teman kita, keluarga kita yang nggak mau senyum, ceritakan kepada dia tentang malaikat yang menjaga api neraka. Jadi kalau di dunia susah senyum, berarti dia sedang latihan. Dia sedang latihan masuk. Nauzubillah. Silaturahmi Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita. Ada satu hadis yang ini sebagai penutup, ada satu hadis yang selalu dipegang oleh para ulama ketika mendidik murid-muridnya atau santri-santrinya. Satu hadis ini adalah hadis yang pertama semestinya didengar oleh setiap santri ketika dia akan belajar ilmu agama. Apa hadis tersebut? Hadisnya bunyinya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Sayangi semua yang ada di muka bumi, kamu akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan yang memiliki dan menciptakan langit. Kasih sayang, silaturahim. Silah itu nyambung, menyambung itu silah. Rahim itu artinya kasih sayang. Al-Quran setiap suratnya selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap kita ingin memulai aktivitas harus diusahakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kata-kata kasih sayang, karena memang malaikat yang akan membawa rahmat, yang akan membawa keberkahan tidak jadi turun. Nabi pernah menceritakan ada malaikat yang akan membawa rahmat, membawa keberkahan, nggak jadi turun. Kenapa wahai Rasulullah? Karena ada yang sedang memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi menyebabkan
keberkahan tidak turun, menyebabkan hilangnya kebaikan, dan mudah-mudahan halal bihalal. Halal bihalal. Dalam bahasa Arab, halal itu bisa berarti halal jumuda. Kalau ada yang beku, maka kalau disebut halal jumuda artinya mencairkan yang beku. Kemudian kalau ada yang kusut, namanya al-aqda, halal aqda. Kalau ada yang kusut, dileraikan. Berarti halal bihalal itu mencairkan yang beku, melerai yang. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada namanya iskal, problem. Halal muskilah, solusi untuk problem itu halal. Halal bihalal artinya setelah Ramadan kita lewati dengan sebaik-baiknya. Kalau masih ada kebekuan hubungan antara kita dengan sesama kita, harus kita cairkan. Kalau ada yang kusut, harus kita leraikan. Kalau ada problem, harus kita cari solusinya. Mudah-mudahan FKGUI selalu penuh dengan keberkahan, selalu penuh dengan kesuksesan, dan halal bihalal. Tidak ada lagi yang beku, tidak ada lagi yang kusut, tidak ada lagi yang menjadi problem. Dan sebagai penutup, saya termasuk meyakini apa yang diyakini oleh banyak ulama-ulama di Indonesia. Paling banyak di surga itu orang Indonesia. Amin. Mau ketawa aja gitu. Paling banyak tuh di surga orang Indonesia. Loh, Ustaz, dari mana dasarnya? Iya, Nabi Muhammad mengatakan, aku minta kepada Allah, umatku itu paling banyak di surga. Nanti umat nabi-nabi yang lainnya juga masuk. Tapi yang aku minta paling banyak umatku. Kalau dihitung kan paling banyak di Indonesia. Jadi jangan kaget, nanti kalau masuk ke surga ketemu dengan FKGUI lagi. Dan mudah-mudahan Indonesia, negeri yang kita cintai, mudah-mudahan selalu dijaga persatuannya, kesatuannya, stabilitasnya, dan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Ilmu yang kita dapat dari para guru kita menjadi ilmu yang penuh dengan manfaat, dan mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keberkahan yang bentuknya lahir dan batin. Dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jangan kaget kalau masuk surga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.